Pagi semuanya. Saya kedatangan Dixon lama. Kalau kita lihat ini dengan keluhan motornya mati, tapi dalam kondisi kehabisan oli. Sangat mengenaskan memang di saat kita tidak peduli dengan apa yang kita miliki dan akhirnya kita yang malah merugi. Pemiliknya mengatakan gimana caranya motor ini bisa hidup dengan dana seminimalisir mungkin, bahkan kalau bisa gratis. Saya agak miris dengarnya, cuma ya karena saya hanya pelaksana kerja, jadi saya kerjakan semampu dan sendiri saya. Ini saya putar di bagian magnetnya, nyangkut. Bisa kalau dipaksa ya, kalian pasti dengar suaranya. Ini adalah suara klep yang bertabrakan satu sama lain karena klepnya 4. Sekali membuka, 2 buah klep in dan 2 buah klep X ini saling bertabrakan dan menabrak piston. Saya tidak tahu kenapa, tapi yang jelas ini dia bertabrakan. Awalnya yang saya tidak tahu, awalnya dia bertabrakan sesama klep lalu jadi seperti ini, atau awalnya dia bertabrakan dengan piston terlebih dahulu lalu bengkok lalu bertabrakan sama klep yang X dan yang ini. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kalian pasti penasaran dengan apa isi di dalamnya akibat kendaraan kehabisan oli. Oke, simak terus videonya. Inilah yang terjadi. Saya kasih tahu sedikit rahasia begini. Kenapa mekanik itu tidak bisa atau tidak mau fokus kepada satu motor, meskipun secara teori bisa selesai dalam 1 hari, sebagaimana motor ini. Kalau si mekanik berpikir kerja lebih dari 3 jam, itu akan merugi jika kondisi bengkelnya itu ramai. Maksudnya motor ini saya selesaikan contohnya dalam waktu 3 jam dengan jasa 50.000, tapi saya melupakan orang-orang yang ganti gear, ganti ban yang hanya 10 menit, 15 menit, itu akan sangat merugikan saya. Itu, dan kalian harus paham itu. Kami itu menolong orang dengan apa yang kami mampu tanpa merugikan kami para mekanik. Tapi jangan takut, semua mekanik itu tujuannya sama. Jadi kalian bisa bayangkan jika kami melewatkan waktu 10 menit, 15 menit, orang yang ganti ban, ganti gear, hal-hal seperti itu, ganti kampas,
itu jika dikalikan 3 jam itu akan banyak. Tapi jika kami atau saya khususnya menyelesaikan satu motor ini dalam waktu 3 jam dan tidak memperdulikan yang lain, itu sungguh sangat merugikan bagi dan mengecewakan si pengunjung. Bahasanya pengunjung ya, pengunjung yang baru datang, mas tolong gantiin gear. Oh nggak bisa, saya lagi bongkar mesin. Wah sombong tuh, pasti gitu. Jadi seperti itu cara kerjanya. Semoga itu bisa membuat kalian bisa mengerti kenapa terkadang sepeda motor kalian ketika masuk bengkel itu lama itu. Kalau saya pribadi itu yang menjadi kendala, karena tidak mungkin bisa diprioritaskan 100%. Semoga dengan kita mengobrol-ngobrol seperti ini kalian bisa mendapatkan sedikit pengetahuan tentang isi hati para mekanik, khususnya saya. Jalan-jalan bodol ini. Kita copot. Sepertinya ini yang menyebabkan sentrik itu kendor atau keting itu kendor, sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Benar, kita buat manual karena ini memaksakan keadaan, jadi kita buat seminimalisir mungkin. Kalanya otak mekanik itu harus berpikir keras, dan ada kalanya mekanik itu tidak menggunakan banyak pikiran, atau kadang ada yang nggak punya otak juga. Tapi itu bukan saya yang nggak punya otak, saya punya otak, cuman terkadang saya lupa menggunakannya di saat saya lagi galau. Karena saya juga manusia, sama seperti kalian. Oh ya,
Buat kalian yang mau saya bikinkan video, apapun videonya tentang sepeda motor ya, tulis di kolom komentar dan saya akan coba buatkan video seperti apa yang kalian minta. Yang penting sabar. Karena sejatinya ilmu yang paling sulit sedikit memberikan tontonan kepada kalian bagaimana sih seorang mekanik bekerja. Timbang kalian harus ke bengkel pura-pura motornya rusak, lebih baik kalian lihat video ini tanpa harus menunggu motor kalian rusak dan kalian tahu bagaimana cara kerja mekanik. Cuma mekanik itu masing-masing ya cara kerjanya. Ada yang senangnya bersama ownernya atau yang pemilik motornya, ada yang tidak seperti saya tidak suka. Bukan berarti tidak mau ditunggu, tapi saya lebih suka ditinggal. Kita lihat bersama-sama. Mana tadi? Geser. Ini kondisi pistonnya seperti ini. Ada bekas benturan ya, tabrakan di klep. Saya putar ke atas agar lebih jelas. Iya. Ini. Kalian bisa lihat ya, ada dua buah, kanan dan kiri, yang in. Semoga saja tidak terjadi apa-apa pada klepnya, bengkok ataupun sebagainya, karena akan memperbanyak biaya. Kita coba tes dulu menggunakan bensin. Ini sengaja saya tidak bersihkan, karena kalau dibersihkan kalian tidak akan bisa membedakan bocor atau tidaknya. Jadi sengaja saya tidak bersihkan dahulu. Nanti kalau mulai pemasangan coba saya bersihkan dikit sedemi sedikit semampu saya, karena saya itu mekanik, bukan tukang bersih-bersih, apalagi tukang parabot, bukan. Kita cari dulu bensinnya. Oke, kita isi bahan bakar dari sini. Kita lihat kebocorannya. Sudah terisi. Kalian lihat, masih berfungsi dengan baik. Oke, jika begitu kita bersihkan. Nanti kita coba yang dulu. Masih oke, tapi semuanya masih berjalan dengan baik. Karena ini jam coffee break, jadi saya ngopi dulu sambil memikirkan sesuatu. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Saya bersihkan dulu
sedikit tips buat kalian jika ingin memasang head atau kop silinder. Itu pastikan terlebih dahulu piston berada di atas atau di TMA. Itu akan memudahkan kalian dalam pemasangan. Astagfirullah. Jangan lupa sayangi kendaraan kalian sebagaimana kalian menyayangi diri kalian, walaupun tidak sepenuhnya dan seutuhnya, tapi setidaknya kendaraan inilah makhluk atau ciptaan yang sedikit banyak membantu kalian dalam perjalanan atau dalam pekerjaan. Jadi alangkah baiknya jika kalian rawat, maka kendaraanmu tidak akan pernah merugikanmu. Jika tidak kalian rawat, hasilnya maka akan seperti ini. Resiko membuat video tanpa menggunakan kameramen. Dorong sana, dorong sini, geser sana, geser sini, skip terus. Ya, karena tidak ada satu orang pun yang mau bekerja tanpa dibayar, karena itu sangat manusiawi. Bukan semuanya hanya karena uang, cuma kita banyak membutuhkannya untuk bertahan hidup. Kalau si saya dilipat dan ditabung. Mengerjakan sesuatu yang kita senangi itu, meskipun bayarannya tidak begitu besar, karena diimbangi dengan rasa senang, jadi kita merasa ringan mengerjakannya. Meskipun dibayar, tapi jika kita tidak menyenangi apa yang kita lakukan, pekerjaan kita akan terasa berat. Kita melakukannya hanya demi uang. Jika hanya berbicara tentang uang, maka ini bukan hobi saya. Saya tidak hobi dengan sepeda motor. Pekerjaan saya, bukan hobi saya. Karena untuk mencari hobi yang dibayar itu sulit. Bukan berarti tidak ada, tapi sulit. Memang menyenangkan ketika hobi yang dibayar, tapi hampir mustahil dilakukan oleh semua orang. Pasti ada, cuma mustahil. Saya hanya bekerja, pelaksana tugas, diberikan pekerjaan, diberikan tugas, saya kerjakan sebisa dan semampu saya. Jika saya tidak mampu dan tidak bisa mengerjakannya, saya akan menolaknya.
Kita cek dulu klepnya apakah masih layak, kendor, kencang. Ternyata kencang. Oh ya, saya lupa memvideokannya tadi tentang klep. Tapi yang penting motor ini menyala dan kalian bisa mengerti. Kenapa saya bilang begitu? Karena semakin banyak kalian menyimak video dari saya, kalian akan bertambah pengetahuannya tentang sepeda motor. Enggak semua mekanik itu tahu tentang motor, tidak. Mekanik itu pada dasarnya mereka hanya memahami cara kerja. Sebagian kecil itu hafal, tapi yang lebih banyak itu memahami cara kerja. Karena kalau hanya mengandalkan hafalan, ketika mendapatkan motor atau mesin jenis baru pasti akan berbeda, walaupun pada prinsipnya kerjanya sama, cuma berbeda. Ada hal-hal yang sulit dijelaskan ketika tidak langsung praktek ataupun tidak langsung memegang mesinnya, kan sangat sulit untuk saya menjelaskannya. Akan dalam kondisi yang netral, terlalu satu lagi ini yang paling susah menurut saya. Lebih mudah motor FU walaupun dengan 2 camshaft ataupun lock ash dan 4 buah klep, itu buat saya lebih mudah mencari atau memasang gear timingnya ketimbang motor ini. Sulit. Terlihat mudah itu karena mungkin sedikit banyak saya sudah terbiasa, tapi bagi saya sendiri itu terlihat sulit. Pas kencang. Nah, saya tadi ngoceh panjang lebar jelasin sama kalian, taunya videonya saya skip. Jadi ya, oke, saya ulangi. Semoga tidak terbalik. Oh, terbalik. Seperti ini. Jadi, yang ini rusak, tonjok otomatis dalam sentriknya. Yang biasanya kalau sentrik atau ketengnya kendor, dia akan naik ataupun mendorong. Ini kondisinya rusak, jadi saya ganti pakai yang ini manual. Sebenarnya saya tidak pernah menyarankan hal ini untuk dilakukan kepada motor kalian, cuma saya dipaksa untuk melakukannya karena ada hal yang tidak bisa saya jelaskan.
cara mengoperasikannya. Jadi ini kita kencangkan perlahan, terus kita sesuaikan, jangan terlalu kencang karena akan membuat motor jadi semakin berat. Tapi jangan pernah terlalu kendor karena itu bisa berakibat fatal. Kita kencangkan. Dan tidak kalah menarik, jangan lupa kita putar bagian magnetnya seperti ini. Kita pastikan bahwa apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia waktu kita mencobanya, karena untuk membongkar mesin motor friction dan MX itu bukanlah hal yang mudah. Untuk membuat satu buah konten yang sering kalian skip itu membutuhkan waktu yang lama. Saya sudah membuat video itu semaksimal mungkin semampu saya dengan peralatan yang saya punya pastinya. Yang saya ambil hanya inti-intinya saja, pendek mungkin. Jika masih kalian skip juga, bukan saya tapi kalian yang rugi karena terlambat mengerti nantinya. Timbang kalian belajar harus langsung ke bengkel menyaksikan lelah panas, lebih baik kalian di rumah sambil rebahan menonton video ini dan kalian akan menemukan manfaatnya. Dan jika kalian melihat video ini berguna dan bermanfaat dan kalian tidak memiliki kemampuan yang sama dengan saya tapi ingin membagikannya, silahkan bagikan ke akun-akun media sosial kalian agar kalian mendapatkan pahala dari apa yang saya berikan dan kalian bagikan.
saya tidak pernah meminta kalian untuk subscribe, like ataupun apa. Itu kesadaran diri kalian. Saya tidak pernah meminta atau memaksanya, bahkan mengemis-ngemisnya. Karena sekali lagi niat saya hanya untuk berbagi. Seperti halnya saya menjadi mekanik, saya itu hanya ingin menolong. Cuma dalam hal menolong saya jangan dipersulit. Ketika saya meminta tolong kepada kalian, karena untuk membeli rokok itu tidak bisa dengan kata tolong, untuk membeli beras tidak bisa dengan kata tolong. Oke, kalian sadar akan hal itu? Sama seperti saya. Kita naikkan mesinnya, semoga berhasil dengan seminimalisir mungkin. Seperti biasa, saya gunakan dongkrak agar mempermudah saya. Melepas tutup ini sudah 3 kali saya lepas, saya pasang, saya lepas, saya pasang. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Ini belum saya pasang, akhirnya saya bongkar radiator ya. Oke, sudah semua, sudah terpasang, sudah saya cek, cuma belum saya hidupkan. Semoga menyala, bisa hidup dan beroperasi, walaupun ya seperti permintaan pemilik motornya, yang penting menyala. Beliau tidak memperdulikan suara mesinnya seperti apa, apakah normal, apakah tidak. Yang penting bisa nyala dan bisa buat jalan. Walaupun 1 kilo mati, hidupkan lagi, hidup lagi. Itu mau beliau seperti, yang penting nyampe rumah. Maunya si pemilik motor. Kita coba, kita pasang tangkinya. Ini belum saya hidupkan sama sekali, masih dalam keadaan dingin. Knalpotnya pun saya pegang seperti ini. Saya tidak pernah merekayasa sesuatu. Sudah jadi, saya bongkar, lalu saya pasang lagi, saya buatkan konten. Oh, ini penyakitnya, oh jadinya begini. Saya tidak seperti itu. Real, saya hanya menggunakan skip video. Oke, kita pasang tangkinya.
coba kita nyalakan. Sepertinya apinya drop. Saya cas dulu. Ketimbang 5 menit kalian menunggu, lebih baik saya skip dulu. Sepertinya sudah terisi. Kita cabut dulu. Allah. Motor tersebut, mana ini fokusnya? Nah, kalian bisa lihat businya seperti ini. Mungkin dikira tadinya mati busi, diganti dalam kondisi seperti itu, nyangkut atau ketumbur piston ataupun klep. Jadi kita ganti dulu businya, kita coba lagi. Kalian bisa dengar suara mesinnya? Hanya itu yang bisa saya lakukan. Yang penting saya sudah mengikuti apa kata si pemilik motor ini. Yang penting nyala, bisa jalan, tak peduli suara, dan saya sudah lakukan yang terbaik. Sudah menyala. Walaupun kalian tahu tidak ada kata normal dalam motor tersebut, dalam motor ini, tapi setidaknya saya sudah mengikuti
apa kemauan si pemilik motor ini. Yang penting nyala, tak peduli suara, apalagi performa. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sampai jumpa.